Balik lagi sama gua di sisi lain dunia. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus. Amin. Gue selalu semangat banget kalau mau bikin konten buat kalian, karena kalian semua adalah energi gue. Hari ini, gue udah siapin sesuatu yang bakal bikin kalian merinding sekaligus takjub. Gue bakal ajak kalian semua buat keliling dunia. Tapi bukan ke tempat wisata biasa, guys. Kita bakal ngintip ke kota-kota paling misterius, yang ceritanya tuh bikin penasaran setengah mati. Kita bakal ngebahas tempat-tempat yang seolah-olah hilang dari peta, atau yang punya rahasia besar yang belum terpecahkan sampai sekarang. Bayangin aja, ada kota yang ditinggalin gitu aja sampai jadi kota hantu. Ada juga kota yang dibangun di bawah tanah. Gila kan? Ini bukan sekadar cerita, tapi fakta yang ada di dunia kita, guys. Gue jamin, setelah nonton video ini, cara kalian ngelihat dunia bakal sedikit berubah. Oke guys, destinasi pertama kita ini bener-bener bikin bulu kuduk berdiri. Kita terbang ke Ukraina, ke sebuah kota bernama Pripyat. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar nama ini. Pripyat ini bukan kota biasa guys. Ini adalah kota hantu, ditinggalkan dalam sekejap. Saksi bisu dari bencana nuklir Chernobyl 1986. Bayangin guys, dulu kota yang modern dan rame, penuh sama keluarga, anak-anak yang main di taman, kehidupan yang berjalan normal. Dalam satu malam, semuanya berubah. Reaktor nomor 4 meledak, evakuasi dalam beberapa jam. Mereka bilang cuma sementara. Banyak barang ditinggal begitu saja. Mereka nggak pernah kembali. Pripyat jadi kota mati yang membeku dalam waktu. Dari suasana suram di Ukraina, sekarang kita terbang jauh ke Amerika Selatan, guys. Tepatnya, ke Peru. Kita bakal naik ke atas gunung, menembus awan, menuju salah satu keajaiban dunia yang paling spektakuler dan misterius. Machu Picchu. Asia up! Siapa yang nggak tahu tempat ini? Pemandangannya itu lo gila banget. Machu Picchu itu kota kuno yang dibangun di puncak pegunungan Andes. Sering banget ketutup kabut, bikin tempat ini kelihatan kayak kota di atas langit. Machu Picchu ini adalah peninggalan dari peradaban Inca yang super maju pada masanya. Dibangun sekitar abad ke-15, tapi kemudian ditinggalkan sekitar 100 tahun kemudian. Dan yang paling gokil, guys, kota ini tersembunyi dari dunia luar selama berabad-abad. Baru ditemuin lagi sama sejarawan Hiram Bingham di tahun 1911. Bayangin, sebuah kota sebesar dan semegah ini bisa hilang gitu aja. Ini yang jadi misteri pertamanya. Kenapa kota ini ditinggalkan? Ada banyak banget teori, guys, tapi nggak ada yang bisa mastiin 100%. Ada yang bilang ditinggalkan karena wabah penyakit. Ada juga yang bilang karena ada perang saudara di kalangan bangsa Inca. Teori lain menyebutkan kalau para penghuninya pergi karena kehabisan sumber daya air. Tapi nggak ada bukti tulisan apapun yang ditinggalkan bangsa Inca tentang alasan mereka pergi dari surga di atas awan ini. Semuanya cuma spekulasi. Misteri kedua adalah soal pembangunannya. Coba deh kalian perhatiin, batu-batu raksasa yang dipakai buat ngebangun kuil dan rumah di Machu Picchu itu presisi banget, guys. Oke, petualangan kita lanjut lagi, guys. Sekarang kita pindah ke Timur Tengah, ke negara Yordania. Di sini, tersembunyi di antara lembah dan gurun pasir, ada sebuah kota yang seolah-olah lahir dari dalam batu. Namanya Petra. Mungkin kalian pernah lihat di film Indiana Jones, kan? Tempat ini jauh lebih keren dan misterius dari yang ada di film. Gue jamin. Petra ini sering disebut The Rose City atau Kota Mawar Merah, karena warna batuan pasirnya yang kemerahan. Apalagi pas kena sinar matahari sore. Cakepnya bukan main. Petra ini dulunya adalah ibu kota dari kerajaan Nabatea sekitar 2000 tahun yang lalu. Orang-orang Nabatea ini jago banget, guys. Mereka adalah suku nomaden Arab yang pinter banget berdagang dan menguasai teknik pengelolaan air di tengah gurun. Dan yang paling gila, mereka nggak ngebangun kota ini dari nol, tapi mereka memahatnya. Iya, kalian nggak salah dengar. Kuil, makam, teater. Bayangin betapa susahnya dan butuh waktu berapa lama buat mahat bangunan segede Al-Khazneh atau The Treasury yang ikonik itu. Detail ukirannya rumit banget. Gayanya campuran antara budaya timur dan barat. Ini nunjukin kalau kerajaan Nabatea itu sangat terbuka dan jadi pusat perdagangan penting di zamannya. Tapi, sama kayak Machu Picchu, Petra juga akhirnya ditinggalkan dan hilang dari peradaban selama ratusan tahun. Cuma suku Badui lokal aja yang tahu keberadaan kota rahasia ini. Misteri utamanya adalah, kenapa kota semaju dan sekaya ini bisa ditinggalkan begitu saja? Sekarang, kita bakal menyelam ke dalam misteri yang paling legendaris, guys.
Sebuah nama yang udah jadi sinonim dari kata misteri itu sendiri. Atlantis. Siap! Beda dari kota-kota sebelumnya yang fisiknya ada dan bisa kita datengin, Atlantis ini adalah sebuah legenda. Sebuah kota utopis yang katanya punya peradaban super canggih, tapi kemudian lenyap ditelan samudra dalam satu malam. Ceritanya udah ada ribuan tahun. Tapi sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti Atlantis itu beneran ada, atau cuma karangan filsuf Yunani kuno, Plato. Atlantis adalah sebuah pulau besar yang letaknya di luar pilar Hercules yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Peradabannya sangat kaya raya, makmur, dan punya kekuatan militer yang luar biasa. Ibu kotanya dibangun dengan struktur cincin konsentris yang terdiri dari daratan dan lautan, dengan istana megah di tengahnya yang dilapisi emas, perak, dan logam mulia lainnya. Teknologi mereka katanya jauh melampaui zamannya. Mereka punya pengetahuan tentang kristal energi, pesawat terbang, dan berbagai macam hal canggih lainnya yang kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah. Oke guys, dari dasar laut, sekarang kita masuk ke perut bumi. Destinasi kita kali ini ada di Turki, di wilayah Cappadocia. Tapi di bawah pemandangan indah itu, ada misteri yang jauh lebih dalam dan gelap. Kita bakal ngebahas Derinkuyu, sebuah kota bawah tanah raksasa. Ini bukan sekadar gua atau bunker kecil, ini beneran sebuah kota dengan banyak level yang masuk ke dalam tanah. Derinkuyu ini nggak sengaja ditemuin tahun 1963. Seorang warga lokal lagi renovasi rumahnya. Pas dia ngehancurin dinding ruang bawah tanah, dia nemuin sebuah ruangan misterius. Karena penasaran, dia masuk lebih dalam. Ruangan itu nyambung ke labirin terowongan, dan ke ruangan-ruangan lain yang sangat luas. Ternyata, itu pintu masuk ke salah satu dari ratusan kota bawah tanah kuno di Cappadocia. Derinkuyu ini yang paling dalam dan paling besar. Kedalamannya sampai 85 meter, setara gedung 14 lantai ke bawah. Nah, ini dia guys, chapter yang dari tadi gua tunggu-tunggu. Kita sekarang terbang ke Jepang, ke sebuah tempat yang bener-bener menantang maut. Lupakan kota metropolitan kayak Tokyo, Osaka. Kita bakal ke sebuah pulau terpencil di Laut Filipina, namanya Aogashima. Dari jauh, pulau ini kelihatan hijau dan indah. Tapi kalau dilihat dari atas, kalian bakal kaget. Pulau ini sebenarnya adalah sebuah kawah gunung berapi raksasa, dan di tengah kawah raksasa itu, ada kawah lagi yang lebih kecil. Dan yang paling gila, di antara dua kawah itu, ada sebuah desa. Ada sekitar 170 orang yang tinggal di desa Aogashima. Mereka hidup beraktivitas sekolah, bekerja di dalam kaldera dari gunung berapi yang masih aktif. Terakhir meletus hebat di akhir abad ke-18. Meletus itu menewaskan hampir setengah populasi, tapi setelah 50 tahun orang mulai kembali dan membangun. Kenapa mereka tinggal di sini? Jawabannya kompleks. Isolasi. Gimana guys? Gila banget kan? Perjalanan kita hari ini, dari kota mati karena radiasi di Pripyat, kota di atas awan Machu Picchu, kota batu Petra, legenda Atlantis di dasar laut, kota bawah tanah Derinkuyu, sampai desa di kawah gunung berapi Aogashima. Setiap tempat punya cerita dan misterinya masing-masing, yang benar-benar bikin kita sadar kalau dunia ini jauh lebih luas dan aneh dari yang kita bayangin. Gue sendiri jujur bingung kalau disuruh milih, semuanya punya daya tarik yang bikin penasaran setengah mati. Sekarang giliran kalian guys. Gue mau tahu banget nih, dari ke-6 kota misterius yang udah kita bahas tadi, kota mana yang paling bikin kalian penasaran dan paling pengen kalian datengin kalau ada kesempatan?